Dinasti Safawiyah adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Syiah terbesar semenjak runtuhnya dinasti Syiah Fatimiyah. Negeri ini juga menjadikan Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722, mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian besar Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Mesyu Islam selain dinasti Qajar dan dinasti Pahlavi. Asal-usul dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyah. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi al-Din tahun 1252 sampai 1334. Syekh Safi al-Din Abdul Fath Ishaq Arjabili berasal dari Ardabil, sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. Ia merupakan anak murid seorang imam sufi yaitu Syekh Zahid Gilani pada tahun 1216 sampai 1301 dari Lahijan. Safi al-Din kemudian mengganti ajaran sufi ini menjadi ajaran Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Pada abad ke-15, Safawiyah kemudian berubah karakter dan menjadi militan di bawah Syekh Junaid dan Syekh Haidar. Kemudian mulai meluaskan pengaruh dan kekuasaannya dalam bidang politik dan militer ke seluruh Iran dan berhasil merebut seluruh Iran dari pemerintah Timur Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Syafawi perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I untuk memajukan Daulah Syafawi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Kizilbas atau Daulah Syafawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sircasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Syafawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh daulah lain. Silsilah pucuk pemimpinan Safawiyah yang dimulai dari suatu gerakan tarekat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik dan kemudian menjadikannya sebuah daulah. Saat menjadi gerakan tarekat secara berturut-turut, tarekat ini dipimpin oleh Syekh Syaifuddin Ardabili, Sadruddin Musa, Wajah Ali, Ibrahim Junaid, Haidar, dan Ali. Sesudah menjadi daulah Syafawi, kekuasaan secara berturut-turut dipimpin oleh Ismail I, Tahmasp I, Ismail II, Muhammad Huda Banda, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain I, Tahmasp II, dan Abbas III. Masa kemajuan Daulah Syafawi. Masa kemajuan Daulah Syafawi terbagi menjadi 4. Yang pertama, bidang politik. Di bidang politik, Daulah Syafawi mampu merebut beberapa kekuasaan kerajaan Turki Utsmani pada masa pemerintahan Abbas I. Pada masa itu, Daulah Syafawi mampu menguasai wilayah Baghdad, Sirwan, Tabriz, Erivan, Ganja, Tiflis, Nakhchivan, hingga Kepulauan Hormuz. Pada masa itu, Daulah Syafawi mampu menguasai wilayah Baghdad, Sirwan, Tabriz, Erivan, Ganja, Tiflis, Nakhchivan, hingga Kepulauan Hormuz. Pada masa Abbas I juga terdapat perbaikan administrasi negara, menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas, melakukan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, hingga berjanji agar tidak melakukan penghinaan terhadap khalifah dalam khutbah Jumat. Di bidang keagamaan, di masa kepemimpinan Abbas pertama, masyarakat tidak dituntut untuk mengikuti ajaran Syiah. Di sisi lain, masyarakat diberikan kelonggaran sehingga lebih tertanam rasa toleransi antar umat beragama.
Orang Sunni bebas melakukan ibadah, termasuk para pendeta Nafsani juga diperbolehkan untuk menyebarkan agamanya. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Daulah Syafawi pada masa pemerintahan Abbas I mampu mencapai Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumurun. Hal ini ternyata membuahkan hasil dalam bidang ekonomi, sebab Pelabuhan Gumurun yang kemudian diubah namanya menjadi Bandar Abbas ini adalah jalur perdagangan laut antara bangsa Barat dan Timur. Beberapa sektor yang mulai berkembang di masa ini adalah pertanian dan perdagangan. 4. Di bidang ilmu pengetahuan, Daulah Syafawi juga mampu mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa itu muncul beberapa ilmuwan seperti Mir Damit atau Muhammad Bagir Damit dan Baha al-Din al-Syehri. Selain itu berkembang pula seni arsitektur seperti merenovasi Hafan sebagai ibu kota kerajaan, membangun masjid, rumah sakit, masjid, kebun, wisata, dan lainnya.